Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas berita terbaru dan analisa terbaru juga di market kripto untuk hari ini, dan kita akan lihat tren market kripto mungkin menjelang minggu depan bagaimana, karena akan cukup menarik juga yang nanti kita akan coba bahas di dalam video ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan untuk update market kripto ya. Kita bisa lihat untuk market crypto hari ini lebih ke arah sideways, ini hanya turun sekitar 0,1%, tapi beberapa altcoin mengalami breakout yang cukup signifikan juga ya. Kita lihat Bitcoin masih di level 23.100, Ethereum di 1.705 ya. Memang tidak terlalu banyak pergerakan, tapi bisa kita perhatikan untuk beberapa altcoin seperti Loopring, Avalanche, Rose, Zcash ini mengalami kenaikan gitu ya. Walaupun tidak terlalu banyak altcoin ya, rata-rata juga masih sideways, bisa dibilang seperti itu. 24 jam terakhir, apakah ada yang mengalami penurunan? Ada, kita lihat seperti DCR yang kemarin sempat naik ya. Lalu ada Filecoin, The Graph, Kava, Arweave, tapi tidak, penurunan hanya 3-4%. Kalau Fear and Greed bagaimana? Secara Fear and Greed kita di level 30, jadi secara sentimen ini masih sama gitu ya selama mungkin beberapa hari terakhir. Nah, kita ada beberapa analisa terbaru juga di market. Apakah bottom sudah terjadi atau belum, itu masih menimbulkan perdebatan, dan kita hanya melihat apakah secara analisa ini sama atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat untuk Ethereum, di saat ini kita membahas tentang Ethereum, kita bisa lihat ini perbandingan Ethereum 2019 dan 20 ya, 2019 dan 2020 bottom, dan juga Ethereum 2022 bottom ya. Bottom ini artinya adalah level terendahnya untuk saat ini. Untuk yang 2022 ini untuk saat ini, karena kita belum tahu, bisa juga dia langsung mengalami penurunan lagi. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat sebenarnya pergerakan Ethereum Ethereum di 2019 2020 dengan yang sekarang ini hampir mirip. Dimana dia ada distribusi gitu ya, distribution di sini. Distribusi artinya whales atau pemain besar mulai menjual mereka punya holdings gitu ya, dan ini membuat Ethereum harganya sempat jatuh, terjadi impulsive sell off gitu ya. Lalu ada kapitulasi juga di sini, lalu di sini sempat membuat akumulasi yang panjang gitu ya. Dan memang Ethereum ini bisa dibilang lagi ada sentimen positifnya juga, di mana di bulan depan akan terjadinya the merge juga ya, yang sempat kita bahas. Nanti mungkin menjelang ini Ethereum juga akan lebih volatilitasnya akan mulai naik lagi gitu ya, menjelang tanggal memasuki bulan September sih saya rasa. Lalu pertanyaannya adalah apakah Ethereum ini akan mengalami impulsive breakout atau tidak? Ya, pergerakan impulsive breakout ini. Dan memang harus kita perhatikan sebenarnya untuk saat ini mungkin berada di area kisaran level 1800-an, 1700, 1800-an. Dan memang untuk saat ini Ethereum ini lagi sedang konsolidasi dan menunggu apakah dia bisa breakout atau tidak. Gitu ya. Kalau breakout ya mungkin dia bisa kembali lagi ke area level 2000-an ya. Untuk kita lihat apakah Ethereum bisa ke level 3000 dalam ini, kalau dia memprediksi dia di bulan Oktober, saya sendiri tidak terlalu positif akan hal itu gitu ya. Karena secara makro sebenarnya kita masih bisa dibilang tidak terlalu bagus juga gitu ya. Tapi mungkin pattern ini bisa terulang kembali. Ya, jadi ini untuk Ethereum. Kita lihat juga analisa plan B, di mana dia membahas bahwa Bitcoin comfortably ya, dengan nyamannya berada di dalam above realized price lagi. Dan memang Bitcoin ini walaupun bisa dibilang kita sideways, tapi memang secara harga ini masih cukup bertahan di area supportnya. Jadi ini adalah sesuatu yang bagus juga ya. Nanti kita lihat secara weekly closing, karena ini sudah akhir minggu, closing candle mingguan bagaimana yang akan kita bahas juga gitu ya. Kalau kita lihat dari Will Clemente, di sini dia bahas dengan USDC dan USDT market cap dibagi dengan total. Kalau teman-teman familiar, kita sempat membahas grafik ini ya, dan memang grafik ini cukup menarik, dimana kalau teman-teman perhatikan yang USDT dan USDT dibagi dengan total market crypto, biasanya kalau kita di atas ya, berada di poin atas di sini, di resistance line ini artinya kita sudah hit the bottom untuk harga Bitcoin ya, atau bottom sementara lah untuk di harga Bitcoin. Kita bisa dari sini di atas ini kita sempat di bottom untuk Bitcoin ini di bulan Maret gitu ya. Sama halnya juga nih di September, kita di atas ini harganya konsolidasi juga di bawah sini. Nah, pada saat USDT dan USDC totalnya ini mulai menurun, biasanya harga Bitcoin ini mulai mengalami kenaikan lagi. Artinya apa? Kalau kita lihat dari si Will Clemente punya grafik ini, artinya adalah kalau memang hal ini tersebut benar, artinya mungkin ya kita lihat dalam beberapa minggu ke depan, kalau trennya ini mengalami penurunan,
Bitcoin mungkin bisa mendapatkan penguatan, mungkin bisa ke level 28.000, 27.000 gitu, 27, 28 atau mungkin lebih gitu ya. Jadi ini kalau menurut analisa, jadi akan cukup menarik juga dengan hal ini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan dan ini menjadi concern saya juga, yaitu adalah di dalam stock market ya, atau di market saham, khususnya di market saham Amerika ya. Tapi kita lihat secara general, ini ada grafik ya dari Bloomberg Global Stock Market Cap. Jadi mungkin ini total seluruh indeks saham dunia lah, bisa dibilang seperti itu ya. Kita bisa lihat memang tren kita menurun ya. Dari tahun memasuki tahun 2022 tren ini menurun, tapi bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir di sini market saham mau S&P 500 dan lain-lainnya juga mengalami kenaikan ya. The global stock have gained sekitar 400 billion dollars ya, 400 miliar dolar di market cap. Padahal kita bisa lihat bahwa US job datanya sebenarnya cukup hot dan memang nggak terlalu bagus untuk aset-aset berisiko seperti saham yang kita sempat bahas gitu ya. Nah, ini yang menjadi concern kita juga ya. Kenapa? Karena kita takut kalau misalnya ternyata ini hanya sebuah bull trap, istilahnya kita mencoba naik lalu banyak orang yang mulai masuk lagi dan ternyata kita malah mengalami penurunan yang lebih dalam gitu ya. Kalau kita lihat dari sini banyak yang takut hal ini bisa terjadi juga, di mana ini perbandingan S&P 500 today atau saat ini dengan yang tahun 2008. Kita bisa lihat dari sini yang tahun yang warna kuning ya, yang warna kuning ini tahun 2006 sampai 2008, yang warna putih ini sekarang kita ya. Pergerakannya hampir sama, hampir mirip. Dan di 2008 kita juga mengalami relief rally di sini ya, kita mengalami kenaikan. Ya, orang-orang mungkin pada saat di sini merasa oh ini kita akan naik lagi, tapi ternyata kita malah mengalami penurunan yang lebih dalam. Gitu. Jadi ini yang menjadi ketakutan juga gitu. Jadi banyak yang belum beli juga sebenarnya, lebih bermain aman ya. Kalau saya sarankan juga kita bermain aman, kita melihat dulu konfirmasi sehingga kita juga tidak terjebak gitu ya. Yang warna putih ini kita sekarang di mana kita memang mengalami kenaikan untuk SP 500 gitu ya, Standard & Poor. Kita lihat apakah benar-benar kita bisa naik atau kita malah mengalami penurunan. Dan memang saat ini yang sempat kita bahas kalau S&P 500 ini sedang berada di dalam level resistance. Kita lihat dari sini ya. Nah, kita bisa lihat dari sini S&P 500 sekarang XPX ini berada di dalam resistance. Jadi kita mungkin lihat nih dalam minggu depan ya, berarti mungkin besok pada saat dia open marketnya, kita bisa lihat apakah terjadi penurunan dulu terlebih dahulu, karena saya rasa mungkin kita akan ada sedikit pullback dulu, mungkin nggak terlalu signifikan, konsolidasi baru mulai mengalami breakout. Nah, ini hal yang lebih baik kira-kira seperti itu gitu ya, mengalami pullback sedikit baru mengalami breakout yang cukup signifikan, atau ternyata kita malah mengalami breakout langsung ada volume besar dan membuat market naik gitu. Dan biasanya kalau terjadi seperti itu mungkin kripto juga bisa mengalami hal yang sama gitu ya. Kalau misalnya XPX-nya ini naik, biasanya Bitcoin juga mengalami kenaikan gitu ya, dan sebaliknya sebenarnya. Jadi itu sekarang kita masuk ke dalam Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kalau kita lihat sekarang untuk Bitcoin, sebenarnya dia masih dalam konsolidasi level yang sama gitu ya. Tapi di sini saya ada update, bikin satu garis di sini dan ini cukup kelihatan jelas. Dimana ini seperti resistance line untuk Bitcoin. Ya di sini dia sempat testing, di sini sempat konsolidasi gitu ya, belum berhasil breakout. Lalu tadi ini sempat breakout sedikit ya, walaupun yang saya perhatikan ini secara volume sebenarnya masih kurang meyakinkan gitu ya. Ini secara volume kurang meyakinkan, makanya ini sedikit mengalami penurunan lagi. Gitu ya. Jadi ini bisa diperhatikan untuk Bitcoin ya. Tapi kalau ternyata Bitcoin bisa mengalami breakout, kita lihat mungkin closing candle mingguan ya. Kita lihat apakah Bitcoin bisa mencapai level 23.200 lagi atau tidak. Nah, kalau misalnya bisa seperti itu, mungkin itu akan cukup baik untuk Bitcoin gitu ya. Kalau ternyata di sini kita ada rejection lagi, artinya mungkin kita ada penurunan lagi ke bawah untuk Bitcoin. Kita perhatikan juga untuk time frame weekly-nya sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini time frame mingguannya ya, karena kita mau closing candle. Nah, ini kita kasih moving average 200 ya. Nah, sebenarnya ini cukup bagus juga. Dimana moving average 200-nya untuk saat ini harga Bitcoin ini di atas level moving average 200 atau garis yang warna merah muda ini. Jadi selama kita di atas ini sebenarnya ya, selama kita masih di atas ini masih cukup bagus untuk Bitcoin gitu ya. Kalau kita closing berarti artinya kalau minggu ini kita closing di atas level 22.000
22.900 lah, atau 22.877 lebih tepatnya gitu ya. Artinya ini kita cukup bagus karena kita tidak mengalami penurunan lagi, dan mungkin ini membuat tren kripto untuk sementara waktu akan ada kenaikan dulu gitu. Ini seperti kita analisa di bulan Agustus ini mungkin ada sedikit relief rally gitu ya untuk Bitcoin ataupun kripto. Jadi mungkin itu untuk Bitcoin. Lalu kita bisa lihat ke Avalanche mungkin ya. Kita lihat Avalanche yang kemarin sempat kita bahas juga, dan memang dia mengalami breakout yang signifikan. Kalau kita lihat secara time frame 4 jam ya, sebenarnya kita sempat bilang memang resistennya dia di dalam area level ini gitu ya. Dan ternyata memang dia break resistennya, dan hari ini dia breakout lagi. Ini baru 4 jam terakhir volumenya lebih kuat lagi gitu ya. Jadi ini cukup signifikan untuk Avalanche. Tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk saat ini dia hit resistennya lagi ya. Ini resisten yang lebih kuatnya. Kalau teman-teman perhatikan di time frame one day-nya di sini, ya ini dia sudah masuk ke dalam zone ini gitu ya. Ini zone area level kisaran level berapa nih? $28 ya. Kisaran level $28. Ini bisa kita perhatikan. Ini zone resistennya dia. Ya, tapi average ini bisa diperhatikan ya, karena dia lagi naik down. Ya, ini kita lihat secara candle daily-nya nih 1 2 3 4 5 dalam 5 hari berturut-turut naik 27% gitu ya. Jadi ini kalau misalnya dia ternyata mengalami pullback, mungkin pullback-nya akan cukup drastis juga ya. Mungkin bisa masuk short sebenarnya ya, tapi kita lihat dulu apakah ini signifikan breakout atau tidak untuk Avalanche. Next resistennya kalau misalnya Avalanche bisa breakout mungkin naik ke atas level $31, tapi ini cukup signifikan kalau dia naik terus ya. Jadi ini untuk Avalanche ya yang bisa diperhatikan. Kita lihat juga mungkin untuk Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance bagaimana trennya? Ya, Bitcoin dominance sebenarnya masih konsolidasi, dan ini yang sempat kita mention, di mana dia di dalam area level supportnya. Jadi ini bagus karena hanya beberapa altcoin yang mengalami breakout. Kita lihat tadi kita bahas Avalanche gitu ya. Dan ini kita berada di level support. Kalau saya sendiri melihat hal ini, mungkin kita lihat akan ada sedikit pullback dulu, karena ini kita mengalami lagi downtrend ya untuk Bitcoin dominance, di mana altcoin banyak yang mengalami kenaikan. Artinya mungkin kita kalau pullback ya, ini mungkin Bitcoin dominance naik sedikit ya. Artinya Bitcoin mengalami penguatan atau market sedikit mengalami penurunan, tapi altcoin turunnya lebih drastis lah, bisa dibilang seperti itu. Baru kita mungkin lanjut mengalami penurunan lebih bawah lagi itu. Jadi altcoin mungkin saatnya untuk performing dan menjadi era baru juga, tren baru lah untuk market kripto ya. Kita lihat selama beberapa minggu terakhir juga ya. Hopefully ini untuk kripto. Jadi itu dulu untuk update harian market crypto untuk hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.